siswa modul 2.3, yaitu Praktik Supervisi Akademi. saya Siti Fatimah. Saya Selvana Bana. Saya Andi Irwana Saifuddin. Assalamualaikum Ibu Selvana. Waalaikumsalam Bu. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Kita bagaimana kabar? Alhamdulillah baik Ibu. Dengar-dengar Ibu mau mengadakan coaching ya Bu? Iya, sekali Bu. Ya, dengan Ibu Fatimah ya? Iya. Pada saat coaching saya akan mengamati dan menilai dengan rubrik penilaian coaching ya Bu ya. Apakah sudah sesuai dengan Alur Tirta atau belum? Ibu tahu sendiri kan Alur Tirta itu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Terus saya juga ingin mendengarkan apakah pertanyaan yang Ibu berikan kepada Ibu Fatimah itu sudah berbobot atau belum ya Bu ya. Terus saya juga ingin mendengarkan bagaimana jawaban dari coaching. Apakah pertanyaan yang Ibu berikan itu sudah sesuai dengan jawaban yang diberikan oleh coaching. Terus jangan lupa juga ya Bu ya, saya ingin menyesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Sebelum proses coaching ada sedikit pertanyaan Ibu. Yang pertama itu, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini? Jadi hari ini saya akan mengembangkan 3 kompetensi. Yang pertama yaitu kehadiran temu, mendengarkan secara aktif, dan menentukan pertanyaan yang baik. Ya, dari ketiga kompetensi tersebut, yang lebih spesifik yang ingin Ibu kembangkan yang mana Bu? Ada 2 Bu. Yang pertama itu mendengarkan aktif, dan yang kedua itu menentukan pertanyaan yang baik. Iya, berarti ada 2 kompetensi ya yang sebentar saya menilai, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Memangnya Ibu mengadakan coaching tersebut, apa yang ingin Ibu capai dari coaching tersebut? Jadi yang ingin saya capai yaitu ini menemukan solusi dari masalah dari coaching tersebut. Berarti sudah jelas ya Bu ya. Saya pikir cukup sekian Bu. Semoga coaching Ibu berjalan lancar dan sesuai keinginan Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu Selvana. Waalaikumsalam Bu. Ibu ada waktu luang ke dini hari? Iya. Sebelumnya Ibu, bagaimana kabar Ibu? Alhamdulillah baik Bu. Kita iya, alhamdulillah juga Ibu sehat-sehat. Iya. Begini Bu, sesuai janji saya waktu cek Ibu pada dini hari, saya mau melakukan sedikit perbincangan. Ada hal yang sangat mengganggu pikiran saya Bu, yang perlu saya utarakan ke Ibu. Ada jiwa tak Ibu toh? Iya, ada gitu. Iya. Begini Bu, saya ingin share masalah saya di kelas. Kebetulan ada siswa saya di kelas itu, dia sangat pasif ketika saya melakukan proses pembelajaran Ibu. Dari masalah tadi kira-kira apa tujuan yang ingin kita capai dari masalah tersebut? Iya, saya berharap Ibu, siswa saya itu bisa aktif seperti temannya yang lain di kelas. Oh, jadi ini anak tidak aktif di kelas. Iya Bu, tidak aktif, tidak ada semangat belajarnya Ibu di kelas. Sebelumnya apakah Ibu sudah menelusuri atau memprovokasi anak tersebut seperti itu? Saya pernah Ibu cerita ke orang tuanya, katanya ini memang anak dia di rumah kalau disuruh belajar ini tidak ada minatnya, tidak mau belajar. Kadang juga saya lihat di mata pelajaran lain selain mata pelajaran saya itu, kadang dia tidak menyelesaikan tugasnya, PR-nya juga tidak diselesaikan Bu. Jadi saya berpikir ini langkah apa ini bisa memotivasi anak tersebut bisa aktif seperti temannya Ibu. Dari
ingin menyelesaikan pelajaran dengan baik bersama temannya yang lain. Ibu, dengan kondisi yang seperti itu yang kita inginkan, apa saja kira-kira yang sudah Ibu lakukan agar ditolong? Saya pernah memanggilnya Ibu, saya komunikasi secara persuasif. Saya bertanya hal-hal apa, karena dia Ibu sering juga menyendiri. Terus kurang semangatnya di kelas. Saya tanya, satu jawabannya Ibu, dia bilang banyak umpil Bu di kelas. Itu jawabannya Ibu. Terus saya bertanya lagi ke temannya, temannya menjawab Ibu, banyak bombek Ibu karena selalu meniru. Iya, akhirnya tidak ada yang mungkin kasih meniru Ibu, malas nih di kelas, karena kalau kurang nilainya juga tambah malas nih Bu. Oh, jadi kita bertanya sama anak tersebut secara personal atau di dalam kelas? Saya tanya secara personal Ibu. Saat temannya semua sudah pulang, saya suruh tinggal itu anak. Terus besoknya saya konfirmasi ke temannya, kenapa bisa ini anak selalu tidak diajak bergaul, bermain. Nah, katanya karena selalu meniru juga, jadi temannya mungkin risih nih, sedikit-sedikit, bahkan dia selalu minta dituliskan sama temannya. Nah, ketika mungkin temannya sudah capeknya juga, akhirnya tidak semangat nih mungkin Bu. Selain tidak bicara sama orang tuanya, apa kita sudah pernah bicara dengan orang tuanya? Iya, pernah Ibu, tapi waktu itu saya bertanya ke orang tuanya, jawaban orang tuanya singkat, dia cuma bilang, begitu mentong itu Bu, di rumah lagi saya suruh dia tidak mau mentong belajar. Jadi saya belum menemukan solusi sama orang tuanya. Akhirnya saya inisiatif, semoga di sini saya menemukan solusi Bu. Kira-kira rencana apa yang bisa maksimal untuk menghadapi anak tersebut? Iya, karena kalau saya perhatikan Ibu kan sebelumnya ini anak dia suka sekali bermain. Mungkin saya akan putarkan video-video permainan yang menarik, yang bisa membangun kerjasama lagi dengan temannya, mengembalikan. Mungkin saya juga akan kasih nasihat-nasihat ke temannya untuk mengembalikan kepercayaan temannya terhadap ini anak. Dari rencana tersebut, hal apa yang paling ingin kita capai? Ya, saya ingin sekali Bu, anak ini kembali semangat, kembali termotivasi, dan kembali bisa berbaur dengan teman-teman. Ya. Kira-kira kalau level 1 sampai 10 kita ingin berada di level berapa dengan rencana itu? Untuk sekarang ini anak itu berada di level 4, dan saya sangat berharap anak ini bisa naik ke level 8. Iya Bu, insya Allah luar biasa sekali Bu rencana untuk menyusun rencana tersebut Bu. Kira-kira komitmen apa yang akan kita lakukan? Ya, mungkin langkah awal itu saya akan melakukan pembiasaan dulu Bu, pembiasaan ke anak-anak, pesan-pesan moral secara berkelanjutan, baik itu tentang video motivasi yang saya putarkan, terus nasihat-nasihat yang berupa pesan moral ke temannya, supaya bisa kembali bergaul dengan anak tersebut. Kira-kira adakah tidak teman sekolah yang bisa kita bisa mendukung rencana kita tersebut? Oh iya, ada Ibu, kebetulan kan kelas saya itu rombel. Jadi ada teman sejawat saya yang memegang kelas 1A. Kebetulan dia juga menghadapi anak kelas 1. Jadi mungkin saya bisa sharing ke dia Ibu, nanti menentukan video ataukah bentuk-bentuk permainan yang bisa terapkan. Kita sudah sharing dengan teman-teman, Baru mau sharing juga Ibu. Jadi rencananya kapan kita bisa
karena melihat kondisi anak ini Bu, mungkin secepatnya saya laksanakan. Insya Allah saya akan memulai laksanakan itu besok di jam istirahat. Kira-kira berapa lama itu kalau jalannya? Sesegera mungkin Ibu, mungkin saya rancang ini 2-3 hari. Apakah ada kira-kira kita siapakah yang bisa mendukung ini di sekolah sekali dengan teman sejak Mungkin dengan kepala sekolah juga Ibu bisa memfasilitasi, terus teman operator yang bisa membantu menyiapkan alat-alatnya seperti layar, proyektor, dan jaringan yang stabil. Ya, saya berharap rencana tersebut tadi bisa menjadi solusi terbaik untuk anak-anak yang didik itu. Jadi apa? Selain kepala sekolah yang dulu, apakah ada lagi orang lain yang bisa membantu? Ya, saya pikir Bu, orang tuanya juga perlu saya hubungi untuk membantu saya terus mengingatkan, memotivasi juga dari rumah. Masya Allah. Jadi bagaimana perasaan ibu hari ini setelah melakukan coaching? Ya, alhamdulillah Ibu, yang tadinya saya sedikit terbentur bagaimana solusinya, akhirnya ini terbuka Ibu, ide rencana saya sudah terbayang, langkah-langkah yang akan saya laksanakan Ibu untuk kasus anak saya ini. Saya kira sudah sangat jelas Ibu untuk kasus ini. Jadi saya berharap semoga rencana tersebut berjalan lancar, Ya Bu, amin. dan bisa menjadi solusi terbaik untuk siswa atau anak didik itu. Ya, insya Allah Ibu. Ya. Ya. Assalamualaikum. Iya Bu, terima kasih. Alhamdulillah Ibu ya, saya lihat tadi proses coaching Ibu sudah berjalan dengan lancar. Kira-kira bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan coaching? Ya, alhamdulillah Bu, saya merasa sangat lega karena dari proses coaching tersebut tadi, coaching sudah menemukan solusi dari permasalahan ini. Oke, pada saat coaching tadi yang merujuk pada indikator ketercapaian kompetensi yang Ibu ingin capai tadi, kira-kira apa saja yang sudah Ibu lakukan tadi? Jadi tadi saya sudah mencapai 2 kompetensi, yaitu saya sudah mendengarkan secara aktif dan melakukan pertanyaan yang bermanfaat. Ya, izinkan saya menyampaikan ya Bu ya hasil observasi yang tadi. Jadi menurut saya percakapan tadi sudah berjalan dengan sangat baik dan sudah sesuai dengan alur cerita, di mana Ibu sudah fokus pada tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Ibu juga sudah menerapkan prinsip-prinsip coaching, di mana telah fokus pada mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Dari hasil coaching yang telah Ibu lakukan, nah kompetensi apa lagi yang ingin Ibu capai? Ya, jadi dari proses jadi yang ingin saya capai yaitu Oh iya, berarti masih ada ya Bu ya yang ingin Ibu capai, yaitu kehadiran penuh. Baiklah, semoga kompetensi yang ingin Ibu capai itu bisa berjalan dengan baik ya Bu ya. Oh iya Bu, masih ada yang ingin ditanyakan? sekian sudah. Oh iya Bu. Jadi saya rasa cukup sekian ya Bu ya.